Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, tentunya teman-teman, di video kali ini aku ingin memberikan informasi yakni mengenai kemudahan masuk negara Jepang. Dan tentunya bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Baik, tentunya langsung saja. Saat ini tentunya teman-teman banyak sekali para turis asing yang berbondong-bondong masuk ke negara Jepang yang tiba di Bandara Haneda, Jepang pada hari Senin di tanggal 11 Oktober 2022. Dan selain itu juga tentunya teman-teman, karena sebelumnya Jepang sudah memberlakukan pembatasan diakibatkan COVID-19, kini tentunya tidak ada lagi untuk pembatasan jumlah harian orang asing yang masuk ke negara Jepang. Dan selain itu juga tentunya teman-teman, bagi wisatawan Indonesia dan negara lainnya kini bisa masuk keluar negara Jepang secara bebas dengan menggunakan Fiverr Visa Electronic Passport selama 15 hari. Dan tentunya yang harus diingat teman-teman, ini diberlakukan bagi pemilik e-paspor atau paspor elektronik. Dan selain itu juga tentunya jika teman-teman sudah memiliki paspor elektronik, ini bukan berarti juga teman-teman hanya datang ke Jepang dengan membawa paspor saja ya. Dan tentunya sebelum teman-teman memutuskan untuk pergi ke negara Jepang, teman-teman haruslah mengajukan visa Fiverr terlebih dahulu di kedutaan Jepang yang ada di Indonesia. Dan tentunya waktu kunjungan teman-teman ini dibatasi hanya untuk 15 hari saja. Dan selain itu juga tentunya teman-teman, pertanggal 11 Oktober 2022, vaksin yang banyak dipakai di Indonesia seperti vaksin Sinovac juga sudah diperbolehkan dan diakui di negara Jepang. Karena tentunya teman-teman sebelumnya untuk vaksin Sinovac ini tidak diakui ya. Nah, jadi alhamdulillahnya sekarang sudah diakui. Dan selain itu tentunya bagi teman-teman yang ingin mengunjungi negara Jepang, tentunya teman-teman haruslah memiliki vaksin minimal dosis ketiga. Akan tetapi, jika teman-teman belum memiliki vaksin dosis ketiga, tentunya teman-teman masih tetap bisa masuk ke negara Jepang dengan menyertakan surat hasil tes PCR 3 kali 24 jam terakhir dengan hasil negatif. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memiliki niatan untuk pergi ke Jepang, pastikan terlebih dahulu bahwasanya teman-teman sudah divaksinasi minimal dosis ketiga. Dan tentunya bagi teman-teman yang belum memiliki vaksinasi dosis booster atau dosis ketiga, tentunya teman-teman yang ingin mengunjungi Jepang haruslah melampirkan surat keterangan bebas COVID PCR yang diambil 3 kali 24 jam terakhir dengan hasil negatif. Dan tentunya teman-teman, karena memang sebelumnya Jepang sangat membatasi sekali ya bagi para turis asing yang bisa masuk ke negaranya. Dan ya, karena sebelumnya Jepang membatasi sebanyak 50.000 saja untuk kedatangan perharinya. Akan tetapi saat ini per tanggal 11 Oktober ini Jepang sudah membebaskan bagi wisatawan yang ingin masuk ke negaranya. Dan selain itu juga tentunya bahkan maskapai penerbangan kini juga telah menambah jadwal penerbangannya sebagai tanggapan atas pembukaan kembali perbatasan secara utuh. Nah, jadi tentunya saat ini pemerintah Jepang sudah mulai memperbaiki akses bagi wisatawan atau turis asing yang ingin masuk ke negaranya. Dan sementara itu tentunya teman-teman, untuk aplikasi MySOS ya, kalau misalkan di Indonesia kita punya Peduli Lindungi, untuk di Jepang ini mereka punya MySOS. Nah, untuk aplikasi MySOS ini saat ini sudah tidak perlu lagi teman-teman download jika tentunya dengan ketentuan teman-teman sudah memiliki vaksinasi minimal dosis ketiga. Namun, jika teman-teman masih memiliki vaksin dosis kedua, tentunya teman-teman haruslah mendownload aplikasi MySOS ini. Dan jika di karantina, tentunya ini sebagai salah satu pemantau teman-teman jika berada di Jepang. Dan tentunya teman-teman, sebagai tips ya, untuk teman-teman yang merencanakan perjalanan ke Jepang, direkomendasikan untuk menggunakan Japan Rail Pass dan Suica atau kartu prabayar lainnya untuk memungkinkan pembayaran tanpa uang tunai untuk perjalanan yang lebih mudah. Dan tentunya teman-teman, karena saat ini mata uang Jepang yakni yen mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir.
Dan tentunya dengan dibukanya kembali pembatasan di negara Jepang, kini tentunya menjadi angin segar bagi para pelaku industri dan tentunya akan dapat memperbaiki perekonomian Jepang di kemudian harinya. Dan selain itu tentunya teman-teman, satu-satunya protokol kesehatan yang tersisa untuk bisa masuk ke negara Jepang adalah teman-teman haruslah divaksinasi lengkap dengan satu booster. Nah, kalau misalkan teman-teman belum memiliki vaksin booster, tentunya teman-teman haruslah melakukan tes PCR negatif dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan. Nah, jadi tentunya sekali lagi bagi teman-teman yang ingin memasuki negara Jepang ya, untuk pemegang paspor elektronik tentunya ini akan lebih dipermudah. Tapi yang jelas tentunya teman-teman haruslah mengajukan visa Fiverr terlebih dahulu di kedutaan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, selain itu tentunya yang harus teman-teman ingat, walaupun visa ini diberikan berlaku sesuai dengan masa berlaku paspor teman-teman, tentunya untuk masa kunjungan teman-teman ke negara Jepang ini tidaklah lebih dari 15 hari. Dan baik teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat aku sampaikan. Dan tentunya bagi teman-teman, sekali lagi jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Dan tentunya jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar tentunya teman-teman mendapatkan info terupdate dari aku ya. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.